Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 14, Plato dan Negara Utopia. Karya dialog Plato yang terpenting, yang berjudul Republik, secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, berisi pembentukan negara persemakmuran ideal. Inilah konsep negara utopia paling awal. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa pemimpinnya haruslah seorang filsuf. Buku 6 dan buku 7 berisi upaya mendefinisikan istilah filsuf. Pembahasan inilah yang merupakan bagian kedua. Bagian ketiga berisi pembahasan tentang pelbagai ragam konstitusi yang ada, beserta kelebihan dan kekurangannya. Sebetulnya disebutkan bahwa tujuan buku Republik adalah mendefinisikan keadilan. Namun sejak awal sudah ditetapkan bahwa karena lebih mudah mencermati segala sesuatu dalam ukuran besar daripada kecil, lebih baik menyelidiki apa yang bisa menciptakan negara yang adil daripada apa yang bisa melahirkan individu yang adil. Dan karena keadilan harus ada di antara ciri-ciri negara terbaik yang bisa dibayangkan, maka negara demikian itu harus digambarkan lebih dahulu. Baru kemudian ditentukan manakah di antara berbagai ciri kesempurnaannya yang disebut keadilan. Pertama-tama, marilah kita bicarakan utopianya, Plato, secara garis besar. Dan kemudian kita bahas beberapa hal yang muncul di sana-sini. Plato mengawalinya dengan menetapkan pembagian warga negara menjadi 3 kelas: rakyat biasa, kaum serdadu, dan golongan pemimpin. Hanya kelas yang terakhir itulah yang memiliki kekuasaan politik. Jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang 2 kelas lainnya. Pada mulanya, mereka tampaknya dipilih oleh legislator. Sesudah itu, lazimnya mereka diganti berdasarkan keturunan. Meski dalam kasus yang luar biasa, seorang anak berbakat dapat diangkat derajatnya dari 2 kelas lain yang lebih rendah, sementara seorang anak atau pemuda keturunan kelas pemimpin yang tak memenuhi syarat bisa diturunkan derajatnya. Menurut Plato, masalahnya yang utama adalah memastikan bahwa para pemimpin akan melaksanakan kehendak legislator. Untuk ini, ia memiliki banyak rancangan yang menyangkut segi pendidikan, ekonomi, biologi, dan agama. Kurang begitu jelas sejauh manakah rancangan itu pun berlaku bagi kelas lain, selain pemimpin. Cukup jelas bahwa beberapa di antara berlaku bagi kelas serdadu, namun pada dasarnya Plato hanya mengarahkan perhatiannya pada golongan pemimpin, yang merupakan kelas istimewa, seperti kaum Jesuit di Paraguay dahulu, golongan rohaniawan di negara-negara gereja hingga tahun 1870, serta Partai Komunis di Uni Soviet hingga tahun 1990-an. Yang pertama-tama harus dicermati adalah pendidikan. Pendidikan ini dipilah menjadi 2 bagian, yakni musik dan gimnastik. Masing-masing mengandung makna lebih luas daripada artinya di zaman sekarang. Musik berarti segala hal yang termasuk dalam bidang pemikiran, sedangkan gimnastik berarti segala hal yang menyangkut latihan dan kebugaran jasmani. Arti musik hampir seluas dengan apa yang kita istilahkan kebudayaan, dan gimnastik agak lebih luas dari apa yang kita sebut atletik. Kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan manusia menjadi gentleman. Dalam pengertian yang sebagian besar berkat Plato sudah cukup dipahami di Inggris. Negeri Athena pada zamannya dari segi tertentu sepadan dengan Inggris pada abad ke-19. Masing-masing memiliki golongan bangsawan yang menikmati kekayaan dan gengsi sosial, namun tak memiliki monopoli atas kekuasaan politik, dan masing-masing aristokrasi itu sedapat mungkin berupaya mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya dengan menunjukkan tindak tanduk yang mengesankan. Kendati demikian, dalam negara utopianya Plato, kaum bangsawan memegang kekuasaan tanpa mendapat pengawasan. Sikap khidmat, sopan santun, dan keberanian adalah sifat-sifat yang terutama ditumbuhkan lewat pendidikan. Sejak awal telah berlaku pengawasan ketat atas buku-buku yang boleh dibaca anak-anak muda serta musik yang boleh mereka dengarkan. Para ibu dan pengasuh anak hanya boleh menceritakan dongeng-dongeng yang memang diizinkan untuk anak-anak mereka. Berdasar sejumlah alasan, karya Homerus dan Hesiodus dilarang. Pertama, mereka menampilkan dewa-dewi yang kadang berperilaku buruk.
yang tentunya tak mendidik. Anak-anak muda harus diajari bahwa kejahatan tak pernah dilakukan oleh para dewa, sebab dewa tidak mencipta segala hal kecuali yang baik-baik saja. Kedua, ada banyak hal dalam karya Homerus dan Hesiodus yang menurut pertimbangan bisa menyebabkan pembacanya takut pada maut. Sementara segala upaya yang harus dilakukan dalam pendidikan adalah membuat anak-anak muda berani gugur dalam pertempuran. Anak-anak muda kita harus diajar untuk berpandangan bahwa perbudakan lebih buruk ketimbang kematian, dan karenanya mereka tak boleh mengenal cerita tentang orang-orang baik yang menangis dan meratap, meskipun itu karena kematian temannya. Ketiga, adab sopan santun melarang orang tertawa terbahak-bahak. Sementara Homerus bercerita bahwa gelak tawa tak pernah reda di antara para dewa yang mulia. Bagaimana Bapak Guru akan bisa melarang tawa canda secara efektif jika muridnya lantas mengutip bagian cerita tadi? Keempat, ada bagian-bagian dalam kisah Homerus yang memuji pesta pora yang mewah, dan bagian lain yang menceritakan birahi dewa-dewi. Kisah demikian itu tak menunjang sikap prihatin. Dian Inge, seorang pengikut Plato sejati, berkeberatan terhadap sebuah larik dalam himne yang terkenal. Sorak-sorai mereka yang berjaya, nyanyilah mereka yang berpesta, yang melukiskan kebahagiaan surga. Selanjutnya, harus dilarang pula kisah-kisah yang menceritakan betapa mereka yang jahat berbahagia atau mereka yang baik justru berduka. Pengaruh moralnya terhadap jiwa yang halus akan sangat merugikan. Berdasarkan semua pertimbangan itu, para penyair harus dikutuk. Plato kemudian beralih pada argumen yang mengherankan mengenai drama. Seorang yang baik, katanya, tak seyogianya meniru orang yang jahat. Kini, kebanyakan cerita drama berisi tokoh-tokoh bandit. Dengan begitu, seorang penulis lakon serta aktor yang berperan sebagai bandit harus meniru orang-orang yang bersalah karena melakukan bermacam kejahatan. Bukan hanya para bandit, namun juga kaum perempuan, budak, dan orang-orang yang umumnya dianggap rendah tak seyogianya ditiru oleh seorang yang tinggi derajatnya. Di Yunani, seperti juga di Inggris zaman Elizabeth, tokoh perempuan dalam drama diperankan oleh laki-laki. Dengan demikian, kalaupun drama diperbolehkan, harus berisi para tokoh pahlawan, pria yang luput dari dosa dan berasal dari keturunan yang baik. Karena ini memang mustahil, maka Plato pun melarang semua penulis drama bermukim di kotanya. Jika ada salah satu dari tuan-tuan pemain sandiwara yang begitu pintar meniru apa saja itu, datang kepada kita dan mengajukan usul untuk mempertontonkan dirinya dan syair-syairnya, kita akan bersujud dan menyembahnya sebagai insan yang berbudi, suci, dan penuh bakat. Namun kita pun harus mengatakan padanya bahwa di negara kita tak boleh ada orang semacam dia. Undang-undang melarangnya. Jadi kalau kita telah membalut tubuhnya dengan minyak suci dan menyuntingkan mahkota bulu di kepalanya, kita persilakan dia menyak ke lain kota. Selanjutnya kita tiba pada soal penyensoran musik dalam pengertian modern. Nada-nada harmoni dari Lydia dan Ionia dilarang didengarkan. Pertama, karena musik itu mendendangkan luka. Kedua, karena iramanya yang lembut. Hanya musik Doria sebab mengumandangkan keberanian, dan Pirgia sebab mencontohkan kesederhanaan yang diperbolehkan. Irama-irama yang boleh didengar haruslah sederhana dan yang mengungkapkan keberanian serta kehidupan yang selaras. Latihan jasmani harus benar-benar keras, tak seorang pun boleh menyantap ikan atau daging yang dimasak selain dengan cara dipanggang, dan tak boleh diberi bumbu atau pemanis. Orang yang mematuhi aturan makan yang ia anjurkan, ujarnya, akan luput dari penyakit. Hingga umur tertentu, anak-anak dijaga jangan sampai melihat keburukan atau kejahatan. Namun pada saat yang tepat, mereka harus dihadapkan pada ujian-ujian
baik dalam bentuk teror yang tidak harus mengerikan dan kenikmatan-kenikmatan rendah yang tak harus melumpuhkan kemauan. Hanya sesudah lulus dari ujian-ujian itu, mereka dinilai pantas menjadi pemimpin. Sebelum beranjak dewasa, anak laki-laki seyogyanya menyaksikan perang, meski tak harus ikut bertempur. Perihal ekonomi, Plato menyarankan sistem komunisme sepenuhnya bagi kelas pemimpin, dan saya kira juga untuk kelas dadu, kendati hal ini kurang begitu jelas. Para pemimpin hendaknya menempati rumah kecil dan mengkonsumsi makanan sederhana. Mereka hendaknya hidup dalam asrama, makan bersama-sama secara berkelompok. Mereka dilarang memiliki barang pribadi kecuali yang benar-benar diperlukan. Emas dan perak termasuk larangan. Meski tidak kaya, tak ada alasan untuk tidak berbahagia. Tujuan peraturan kota adalah kemaslahatan bagi semuanya, bukan hanya kesenangan bagi kelas tertentu. Kekayaan maupun kemelaratan adalah sesuatu yang berbahaya, dan dalam negeri Plato, keduanya tak boleh ada. Dia ungkapkan pula argumen yang ganjil mengenai perang, yakni bahwa lebih baik membeli kawan sekutu, sebab negeri kita tak menginginkan barang jarahan hasil kemenangan perang. Dengan sikap pura-pura enggan, Sokrates dalam karangan Plato berupaya menerapkan sistem komunismenya pada lingkungan keluarga. Para sahabat, ujarnya, seyogyanya memiliki segala hal secara bersama, termasuk perempuan dan anak-anak. Ia mengakui cara ini menimbulkan kesulitan, namun menurutnya bukannya tak dapat diatasi. Pertama-tama, gadis-gadis akan mendapat pendidikan yang sepenuhnya sama dengan para pemuda. Belajar musik, gimnastik, dan keterampilan perang bersama anak laki-laki. Dalam segala hal, kaum perempuan akan sepenuhnya setara dengan kaum laki-laki. Pendidikan serupa yang membuat seorang pria menjadi pemimpin yang baik pun akan membuat wanita menjadi pemimpin yang baik, sebab sifat dasar mereka sesungguhnya sama. Sudah barang tentu ada perbedaan antara pria dan wanita, namun perbedaan itu tak ada kaitannya dengan politik. Beberapa perempuan berbakat sebagai filsuf, beberapa lain cocok menjadi pemimpin, beberapa lagi terampil bertempur dan bisa menjadi serdadu yang tangguh. Sang legislator sesudah memilih para pemimpin yang sebagian lelaki dan sebagian perempuan, selanjutnya mewajibkan mereka menempati rumah milik bersama serta menyantap makanan bersama. Soal perkawinan, sebagaimana kita ketahui, pun mengalami perubahan secara radikal. Pada pesta-pesta tertentu, para pengantin pria dan wanita dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga jumlah penduduk akan dipasang-pasangkan berdasarkan undian, sejalan dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Namun pada kenyataannya, para penguasa kota akan memanipulasi undian itu demi prinsip untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Mereka akan mengatur supaya para pejantan yang terbaik bisa menghasilkan anak paling banyak. Sesudah lahir, semua anak akan dipisahkan dengan orang tuanya dan harus dilakukan langkah yang seksama agar tak ada orang tua yang nantinya bisa mengenali anak mereka, dan tak seorang anak pun tahu siapa orang tuanya. Anak-anak yang cacat dan yang lahir dari orang tua yang tak sehat akan dibuang ke suatu tempat rahasia sebagaimana mestinya. Anak-anak yang lahir dari pasangan yang tak diizinkan negara dianggap sebagai anak yang tidak sah. Para ibu harus berusia antara 20 dan 40 tahun, para ayah berusia antara 25 dan 55. Di luar usia itu, hubungan intim diperbolehkan, namun pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi wajib dilakukan. Dalam perkawinan yang diatur negara itu, orang-orang yang bersangkutan tak punya hak berpendapat. Mereka harus menjalankannya berdasarkan pengertian bahwa hal itu adalah kewajibannya terhadap negara, bukan berdasarkan perasaan yang kerap diagung-agungkan oleh para penyair yang dikutuk oleh negara. Karena tak seorang pun tahu siapa orang tuanya, maka anak-anak memanggil ayah kepada setiap orang yang usianya kira-kira sepantar ayahnya. Dan demikian pula
dalam hal ibu, kakak, adik. Kenyataan demikian ini terjadi pula di kalangan beberapa suku primitif dan seringkali membingungkan para misionaris. Tak boleh terjadi perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, atau ibu dan anak lelakinya. Meskipun tidak mutlak, tetapi pada umumnya perkawinan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan pun dicegah. Saya kira jika Plato sempat merenungkan hal ini lebih cermat, ia akan melihat bahwa dirinya telah melarang semua perkawinan kecuali perkawinan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang ia anggap jarang terjadi. Bisa diduga bahwa nilai rasa yang sekarang ini terkandung dalam istilah-istilah ayah, ibu, anak laki, dan anak perempuan masih tetap melekat meskipun di bawah aturan-aturan baru yang diciptakan Plato. Seorang pemuda misalnya tak akan memukul orang yang berusia tua sebab mungkin saja yang ia pukul adalah ayahnya. Jelas bahwa manfaat yang dicari adalah untuk mengikis rasa pemilikan pribadi dan melenyapkan kendala-kendala bagi tegaknya semangat bersama, serta untuk mendukung lenyapnya kepemilikan pribadi adalah alasan yang sebagian besar serupa itulah yang melahirkan peraturan hidup selibat bagi kaum rohaniawan. Akhirnya saya tiba pada aspek teologis dalam sistem itu. Saya tak hendak berbicara tentang dewa-dewi Yunani pada umumnya, namun tentang mitos tertentu yang dicekokkan pemerintah. Plato mengutarakan dengan tegas bahwa berdusta adalah hak prerogatif pemerintah. Seperti halnya memberikan obat adalah hak prerogatif para tabib. Sebagaimana telah kita simak, pemerintah lazimnya menipu masyarakat dengan berpura-pura menyelenggarakan perkawinan berdasarkan undian. Tetapi ini tak berkaitan dengan soal agama. Hendaknya ada dusta besar yang Plato harapkan bisa mengelabui para penguasa, namun pada umumnya juga akan mengelabui seluruh warga kota. Dusta ini dipaparkan dengan sangat rinci. Bagian dari dusta yang terpenting adalah dogma bahwa dewa menciptakan 3 jenis manusia. Yang terbaik terbikin dari emas, yang di bawahnya berasal dari perak, dan manusia kebanyakan terbikin dari kuningan dan besi. Mereka yang terbuat dari emas cocok menjadi pemimpin, yang terbuat dari perak selayaknya menjadi serdadu, sedangkan jenis satunya lagi sesuai untuk pekerjaan kasar. Meski tidak selalu demikian, anak-anak biasanya tergolong ke dalam derajat yang sama dengan orang tuanya. Bisa saja mereka berbeda jika mereka diangkat atau diturunkan derajatnya. Dapat diduga hampir mustahil generasi sekarang mau mempercayai mitos ini. Tetapi generasi mendatang dan semua generasi berikutnya bisa diberi pendidikan begitu rupa sehingga tak lagi melakukannya. Plato tak keliru jika berpendapat bahwa keyakinan terhadap mitos ini bisa ditumbuhkan dalam 2 generasi. Bangsa Jepang pernah diajar bahwa Mikado adalah keturunan Dewi Matahari dan bahwa negeri Jepang diciptakan lebih dahulu daripada pelbagai negeri lainnya. Para profesor yang meragukan dogma ini, kendati pun demi kepentingan ilmiah, bisa dipecat dengan tuduhan melakukan kegiatan yang tak berbudaya Jepang. Yang tampaknya tak disadari Plato adalah bahwa pemaksaan untuk menerima mitos seperti itu tak sejalan dengan filsafat dan merupakan jenis pendidikan yang memasung kecerdasan. Definisi keadilan yang disebut sebagai sasaran dari seluruh pembahasan disimpulkan dalam buku 4. Dikatakan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan di mana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka bikin onar. Suatu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu, dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan kelompok lain. Bahwa setiap orang hendaknya mengurusi tanggung jawabnya sendiri jelas merupakan anjuran yang bagus. Namun anjuran itu nyaris tak sejalan dengan apa yang oleh orang modern lazim disebut sebagai keadilan. Terjemahan istilah Yunani itu mengandung kaitan dengan suatu konsep yang sangat penting dalam alam pikiran bangsa Yunani. Meski sayangnya tak ada padanannya yang tepat dalam bahasa kita. Ada baiknya kita mengingat apa yang diketengahkan Anaximander. Untuk menjadi sesuatu yang darinya segala sesuatu lainnya meningkatkan diri,
Substansi-substansi itu harus musnah sekali lagi, sebagaimana sudah ditakdirkan sehingga bisa menyempurnakan dan memuaskan satu sama lain berdasarkan ketidakadilannya sesuai dengan pengaturan waktu. Sebelum lahirnya filsafat, bangsa Yunani memiliki teori atau naluri tentang alam semesta yang mungkin bercorak religius atau etis. Menurut teori ini, setiap orang atau setiap hal memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Pembagian ini bukan berasal dari perintah Zeus, sebab Zeus sendiri pun tak luput dari hukum serupa, yang juga mengendalikan segala hal lainnya. Teori ini mengandung kaitan dengan ide tentang nasib atau keniscayaan. Hukum ini jelas berlaku pula pada benda-benda langit. Namun jika kemudian muncul suatu gejolak gairah, terjadi kecenderungan untuk melanggar batasan-batasan tadi, maka timbullah perselisihan semacam hukum yang bersifat adimanusiawi dan supra-olimpian akan menghukum tindakan berlebihan itu dan mengembalikan lagi tertib abadi yang dicoba dilanggar oleh sang pembangkang. Seluruh pandangan ini mungkin secara tak disadari merasuk ke dalam filsafat. Pandangan ini bisa ditemukan dalam kosmologi perselisihan, misalnya dalam filsafat Heraklitus dan Empedokles, maupun dalam doktrin-doktrin monistis seperti pada filsafat Parmenides. Pandangan ini menjadi sumber keyakinan terhadap hukum alam dan hukum manusia, dan jelas pula melandasi konsepsi Plato tentang keadilan. Istilah keadilan seperti yang masih dipakai dalam bidang hukum lebih dekat pengertiannya dengan konsepsi Plato daripada istilah serupa yang dipakai dalam bidang politik. Di bawah pengaruh teori demokrasi, kita cenderung menyamakan keadilan dengan kesetaraan. Sementara bagi Plato, pengertian keadilan tak mengandung implikasi seperti itu. Keadilan dalam pengertian yang hampir sepadan dengan hukum, seperti ketika berbicara tentang sidang pengadilan, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan yang tak ada sangkut pautnya dengan kesetaraan. Definisi keadilan yang pertama-tama diusulkan pada bagian awal buku Republik adalah bahwa keadilan itu terwujud pada tindakan membayar hutang. Definisi ini segera ditinggalkan karena kurang memadai, tetapi pengertian yang terkandung di dalamnya tetap hadir sampai akhir pembahasan. Ada beberapa hal dalam definisi Plato yang patut disimak. Pertama, definisi itu memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan kekuasaan dan hak istimewa. Tanpa harus berarti tak adil golongan pemimpin mendapatkan semua kekuasaan, sebab merekalah anggota masyarakat yang paling bijaksana. Berdasarkan definisi Plato, ketidakadilan hanya terjadi jika ada orang-orang di dalam kelas lainnya yang ternyata lebih bijaksana dibandingkan sejumlah pemimpin. Inilah sebabnya Plato memberi peluang pengangkatan atau penurunan derajat warga negara. Kendati pun ia berpikir bahwa keuntungan ganda berupa garis keturunan dan pendidikan. Lazimnya akan membuat anak-anak pemimpin lebih unggul ketimbang anak-anak dari kelas lainnya. Jika sekiranya ada ilmu pemerintahan yang lebih eksak dan ada keniscayaan yang lebih besar bahwa orang-orang yang akan mengikuti anjurannya, tentulah banyak yang bisa dikatakan tentang sistem ciptaan Plato ini. Jika kita menempatkan orang-orang terbaik di dalam sebuah tim sepak bola, tak seorang pun yang berpendapat bahwa ini adalah tindakan yang tak adil. Meskipun dengan penempatan itu, orang bisa memperoleh keunggulan yang istimewa. Jika tim sepak bola disusun secara demokratis, seperti halnya pemerintahan Athena, maka para mahasiswa yang bermain mewakili kampusnya tentu dipilih berdasarkan undian. Namun, dalam soal pemerintahan, sulit untuk mengetahui siapakah yang memiliki keahlian terbaik. Dan lebih sulit lagi, dipastikan apakah seorang politisi akan lebih menggunakan keahliannya demi kepentingan masyarakat ketimbang kepentingannya sendiri, atau kepentingan kelasnya, partainya, keyakinannya. Masalah selanjutnya, definisi Plato tentang keadilan mengandaikan bahwa negara harus diselenggarakan menurut cara-cara tradisional atau menurut cara yang ia anjurkan.
Untuk dapat merealisasikan sejumlah cita-cita etis seutuhnya, dikatakan bahwa keadilan terwujud pada kenyataan di mana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing. Namun, apa sebetulnya tugas seseorang di negara yang tak mengalami perubahan dari generasi ke generasi, seperti di Mesir purba atau kerajaan Inca? Tugas seseorang tak berbeda dengan tugas ayahnya, dan tak ada persoalan yang timbul. Namun di negara yang dibayangkan Plato, tak seorang pun yang mempunyai ayah yang resmi. Tugas warga negara dengan demikian harus ditentukan baik berdasarkan seleranya sendiri atau berdasarkan keputusan negara sesuai dengan bakatnya. Pilihan kedua inilah yang agaknya dikehendaki Plato, tetapi beberapa jenis pekerjaan, meskipun menuntut keahlian tinggi, bisa dinilai menimbulkan kerusakan. Plato beranggapan demikian terhadap puisi, dan saya beranggapan demikian terhadap pekerjaan Napoleon. Dengan begitu, tujuan yang hendak dicapai pemerintah sangat esensial dalam menentukan apa tugas seseorang, walaupun seluruh penguasa adalah para filsuf. Nyatanya, mustahil terjadi inovasi. Filsufnya tentu adalah orang yang senantiasa harus memaklumi dan menyetujui pendapat Plato. Jika kita bertanya, apa yang hendak dicapai oleh republiknya Plato? Jawabannya agak mengecewakan. Yang hendak dicapai adalah keberhasilan dalam perang melawan masyarakat yang kurang lebih punya kesetaraan derajat dan menjamin kesejahteraan segolongan kecil masyarakat tertentu. Nyaris bisa dipastikan bahwa sistem itu tak akan menghasilkan seni atau ilmu pengetahuan karena sifatnya yang kaku dalam aspek ini atau lainnya. Republik ini akan mirip Sparta, terlepas dari semua ungkapan yang serba muluk. Keterampilan berperang dan kecukupan pangan adalah segalanya yang ingin dicapai. Plato pernah menjalani hidupnya di tengah kelaparan dan kekalahan perang yang menimpa Athena. Secara tak sadar, ia mungkin beranggapan bahwa menghindarkan bencana serupa itu adalah tujuan terbaik yang bisa dicapai oleh seorang negarawan. Suatu utopia, jika sungguh-sungguh hendak diwujudkan, tentu harus menjelmakan ideal-ideal penciptanya. Marilah kita renungkan sejenak apa yang kita maksudkan sebagai ideal. Pada mulanya, ideal itu didambakan oleh mereka yang meyakininya. Namun, ideal itu tidak didambakan dengan cara yang betul-betul serupa dengan orang yang mendambakan kenyamanan pribadi, seperti pangan dan papan. Yang membedakan sesuatu ideal dengan objek keinginan pada umumnya adalah bahwa ideal itu bersifat impersonal. Ia adalah sesuatu yang paling tidak seolah-olah tidak mengandung kaitan khusus dengan ego seseorang yang mendambakannya, dan dengan demikian secara teoretis bisa didambakan pula oleh semua orang. Jadi kita bisa mendefinisikan ideal sebagai sesuatu yang didambakan tidak bersifat egosentris, dan bahwa orang yang mendambakannya mengharapkan agar orang-orang lain mendambakannya pula. Saya bisa berharap agar setiap orang berkecukupan pangan, agar setiap orang bersikap baik terhadap orang lain, dan sebagainya. Dan jika saya punya harapan semacam itu, maka saya pun berharap agar orang-orang lain akan mengharapkannya pula. Dari situ saya bisa menciptakan apa yang tampak sebagai etika yang bersifat impersonal. Kendati pun pada kenyataannya, etika itu bertumpu pada basis personal berupa dambaan saya pribadi. Sebab dambaan itu tetaplah milik saya walaupun apa yang didambakan itu tidaklah untuk kepentingan saya sendiri. Sebagai misal, seseorang mungkin berharap agar semua orang memahami ilmu pengetahuan, dan orang lain berharap agar semua orang menghargai seni. Ada perbedaan personal di antara kedua orang itu yang menyebabkan berbedanya dambaan mereka. Unsur personal akan tampak jelas begitu terjadi kontroversi. Andaikanlah sejumlah orang mengatakan, Anda keliru jika mengharapkan agar semua orang berbahagia. Anda seharusnya mengharapkan kebahagiaan bagi orang Jerman dan ketidakbahagiaan bagi semua orang selebihnya. Di sini,
kata seharusnya bisa diartikan bahwa apa yang diharapkan oleh si pembicara supaya saya harapkan pula, dan saya bisa saja menyanggah bahwa karena saya bukan orang Jerman, secara psikologis mustahil jika saya mengharapkan ketidakbahagiaan bagi semua orang non-Jerman. Tetapi jawaban ini tampaknya belum cukup. Lainnya lagi, mungkin saja terjadi konflik antara ideal-ideal yang sepenuhnya impersonal. Pahlawan yang dipuja Nietzsche berbeda dengan seorang santo Kristen. Namun kedua-duanya dihormati secara impersonal, yang satu oleh kaum Nietzschean, yang lainnya oleh umat Kristiani. Jadi, bagaimana kita menentukan pilihan antara keduanya kecuali berdasarkan dambaan kita sendiri? Namun, bila tak ada cara lain, perbedaan pilihan etis hanya bisa diselesaikan berdasarkan pertimbangan emosional, atau lewat paksaan jalan terakhir lewat perang. Jika menyangkut masalah fakta, kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan metode observasi ilmiah. Namun jika menyangkut masalah etika yang sangat mendasar, tampaknya tak ada cara penyelesaian yang seragam. Maka jika memang demikian persoalannya, perselisihan etis hanya dapat diselesaikan dengan adu kekuatan, termasuk propaganda kekuasaan. Sudut pandang demikian ini dalam bentuk yang masih kasar dikemukakan oleh Thrasymachus dalam Republik buku pertama, yang tak berbeda dengan semua tokoh dalam karya-karya dialog Plato adalah memang tokoh nyata. Thrasymachus adalah seorang sofis dari Chalcedon, guru retorika terkenal. Ia muncul dalam drama komedi Aristophanes yang pertama tahun 427 sebelum Masehi. Setelah sekian waktu, Socrates berdiskusi ringan tentang keadilan dengan seorang tua bernama Cephalus dan dengan dua saudara tua Plato, Glaucon dan Adeimantus. Thrasymachus yang telah mendengarkannya dengan semakin tak sabar, akhirnya menyela dan melontarkan protes keras terhadap pemikiran muskil yang kekanak-kanakan itu. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa keadilan tak lain adalah kepentingan golongan yang lebih kuat. Pandangan itu disanggah Socrates dengan sikap keberatan. Pendapat tadi belum dibahas cukup mendalam. Apa yang dilontarkan Thrasymachus lantas mengungkap persoalan fundamental dalam etika dan politik, yakni adakah tolok ukur standar bagi kebaikan dan keburukan selain ukuran yang dipakai masing-masing orang yang menggunakan istilah itu? Jika standar itu tak ada, maka berbagai konsekuensi yang ditarik oleh Thrasymachus tampaknya memang tak terelakkan. Lantas, bagaimana kita akan mengatakan bahwa standar itu ada? Dalam hal ini, agama tampaknya punya jawaban sederhana. Tuhanlah yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Manusia yang keras dengan kehendak Tuhan adalah orang baik. Tetapi, jawaban untuk ini tidak harus sedemikian ortodoks. Dan ini mengandaikan bahwa ada standar kebaikan di luar kehendak Tuhan. Dengan begitu kita dihadapkan pada pertanyaan, adakah kebenaran atau kesalahan pada pertanyaan seperti kenikmatan adalah baik dalam pengertian yang serupa dengan pernyataan seperti salju berwarna putih? Untuk menjawab pertanyaan ini akan diperlukan pembahasan yang sangat panjang. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa kita demi kepentingan praktis sebaiknya mengesampingkan saja masalah fundamental demikian itu dan berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebenaran objektif, tetapi saya menganggap suatu pernyataan benar jika semua atau hampir semua orang yang pernah menelitinya sepakat untuk menganggapnya demikian. Dalam hal ini memang benar bahwa salju berwarna putih, bahwa Caesar dibunuh, bahwa air tersusun dari hidrogen dan oksigen, dan sebagainya. Tetapi kita lantas dihadapkan pada masalah fakta. Adakah pernyataan-pernyataan yang dapat disetujui dengan cara serupa itu dalam bidang etika? Jika ada, maka pernyataan itu dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun kaidah perilaku pribadi maupun untuk menyusun teori politik. Dan jika tak ada, maka tanpa memandang apapun kebenaran filosofisnya, di dalam praktik kita terpaksa melakukan adu kekuatan atau adu propaganda atau kedua-duanya.
Bila mana perbedaan etika di antara kelompok-kelompok yang punya kekuatan tak dapat diselaraskan, di mata Plato, masalah demikian ini tidak benar-benar ada. Walaupun selera dramatiknya memaksa dia untuk mengungkapkan pendirian Thrasymachus, Plato benar-benar tak menyadari kekuatan yang terpendam dalam pendirian itu dan membiarkan dirinya untuk terang-terangan bersikap tak adil dalam menentangnya. Plato yakin bahwa yang baik itu ada dan bahwa ciri-cirinya bisa ditetapkan. Jika orang-orang tak sependapat mengenai hal itu, maka orang tersebut setidaknya telah melakukan kesalahan berpikir, seakan-akan ketidaksepakatan itu adalah suatu pendapat ilmiah yang menyangkut masalah fakta. Perbedaan antara Plato dan Thrasymachus sangat penting. Namun, bagi seorang penyusun sejarah filsafat, hal itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicatat dan tak dapat diputuskan. Plato mengira dirinya bisa membuktikan bahwa republik idealnya adalah baik. Seorang demokrat yang mempercayai objektivitas etika mungkin mengira dirinya bisa membuktikan bahwa republik itu buruk, tetapi siapapun yang sepakat dengan Thrasymachus akan berkata, tak ada masalah pembuktian atau kemustahilan pembuktian. Satu-satunya persoalan hanyalah apakah Anda menyukai jenis negara yang diangankan Plato. Jika Anda suka, maka baik bagi Anda. Jika Anda tak suka, maka buruk bagi Anda. Jika ada banyak orang yang suka dan banyak pula yang tak suka, keputusannya tak bisa ditentukan lewat nalar, melainkan hanya lewat paksaan, secara terang-terangan atau tersamar. Inilah salah satu persoalan dalam filsafat yang masih tetap hangat. Terhadap masing-masing kubu, ada orang yang memberi dukungan. Namun selama kurun waktu yang panjang, pendapat yang dianjurkan Plato itu hampir tak pernah diperdebatkan. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa upaya untuk mengganti standar objektif dengan suatu konsensus pendapat pun mengandung konsekuensi yang tak mudah diterima. Apa yang bisa kita katakan tentang para pembaharu ilmu pengetahuan seperti Galileo yang mengemukakan pandangan yang sulit diterima, namun akhirnya disetujui oleh hampir setiap orang. Mereka mengupayakan hal itu lewat argumen, bukan dengan daya tarik emosi, propaganda negara, atau penggunaan kekerasan. Upaya ini mengandaikan adanya suatu tolok ukur selain opini umum. Untuk masalah etika, ada contoh serupa itu dalam kisah para pewarta agama yang agung. Kristus mengajarkan bahwa tak ada salahnya memetik buah jagung pada hari Sabat, namun tak diperbolehkan membenci musuh-musuhmu. Pembaharuan etika ini jelas mengandaikan adanya standar yang berbeda dengan pendapat mayoritas, namun standar itu, apapun wujudnya, bukanlah suatu fakta objektif seperti dalam persoalan ilmiah. Ini merupakan masalah sulit, dan saya tak merasa akan mampu menyelesaikannya. Untuk saat ini, cukuplah bila kita mencatatnya saja. Republiknya Plato berbeda dengan gagasan utopia modern. Mungkin memang dimaksudkan untuk benar-benar diwujudkan. Ini bukanlah sesuatu yang ganjil atau mustahil, sebagaimana umumnya perkiraan kita. Banyak ketentuan di dalamnya, termasuk yang menurut pendapat kita nyaris mustahil diterapkan. Memang benar-benar diberlakukan di Sparta. Pemerintahan oleh para filsuf sudah pernah diupayakan oleh Pythagoras, dan pada zamannya Plato, Agitas yang merupakan pengikut Pythagoras secara politik sangat berpengaruh di Taras, sekarang Taranto, ketika Plato mengunjungi Sisilia dan Italia Selatan. Berbagai kota lazim meminta orang-orang bijak menyusun undang-undang mereka. Solon pernah mengerjakan ini untuk Athena dan Protagoras untuk Turi. Banyak wilayah koloni di zaman itu yang sepenuhnya bebas dari pengawasan kota-kota induknya dan benar-benar mudah bagi kelompok pengikut Plato untuk mendirikan republik di sejumlah kawasan pesisir Spanyol atau Gaul. Sayangnya, nasib membawa Plato ke Syrakus, sebuah kota perniagaan besar yang terlibat dalam perang yang menyedihkan dengan Kartago. Dalam suasana demikian itu, tak ada filsuf yang bisa mencapai banyak kemajuan. Pada generasi berikutnya, munculnya Makedonia telah menyebabkan semua negara kecil menjadi ketinggalan zaman dan memperlihatkan betapa sia-sianya segala eksperimen politik untuk mendirikan negara secara kecil-kecilan.